Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabipun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, Bapak Ibu Ketua EKA Anerta SEMPD. Yang kami hormati Ibu Yuni Suryasi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Balai Guru Penggerak Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 8. Untuk acara yang pertama kita buka dengan bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua EKA Anerta SEMPD. Wadahnya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lilis Setiarini, Eskom yang saya hormati, beserta Ibu Destri, Sarjana Komputer yang saya hormati, Ibu Yuni Suryasi MPD yang saya hormati. Beliau adalah dari Pokja PGP Provinsi Lampung, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah yang saya hormati, dan terkhusus kepada Ibu Utami Saputri STD yang saya banggakan yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 dalam rangkaian program calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengikuti kegiatan pendampingan individu ini dengan harapan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Utami Saputri, salah satu rekan kita, memberikan motivasi terutama untuk kita semua, ya, agar kita bisa menjadi apa yang menjadi moto apa, visi daripada guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini adalah tugas kita bersama selaku pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk itu, kepada Ibu Utami Saputri dan Ibu Lilis dan Ibu Destri serta Ibu Yuni Suryasi mungkin dapat memberikan pendampingan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi target dari kegiatan ini nanti dapat kita capai serta dapat kita implementasikan di dalam tugas-tugas kita sehari-hari dan memenuhi apa yang menjadi program dan kewajiban daripada Ibu Utami Saputri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Paling tidak akan menambah pengetahuan baru bagi kita, wawasan baru, mudah-mudahan juga mampu memberikan inspirasi serta memberikan motivasi kepada kita. Terima kasih. Terus selanjutnya acara ini silakan dilanjutkan, diteruskan sampai dengan mungkin menjadi akhir daripada kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, namanya sekolah di desa, di kampung, kondisinya mungkin sangat berbeda. Dan kalau Ibu kan berdua sudah keliling Lampung yang pasti sudah berbagai macam sekolah
yang sudah sekolah hebat-hebat kami baru mau mulai Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa memberikan masukan yang baik positif terhadap sekolah kita sehingga kita juga bisa menjadi guru-guru penggerak nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Putu yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sudiarsi MPD. Kepada Ibu Yuni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nampaknya mungkin ngantuk Pak ya. Suasana itu. Ya, terima kasih. Tapi sebelum ini mungkin dari Mbak Ori dari PGP, selamat datang Mbak di SMA sama Mbak Eci, Mbak Destri. Ya, Mbak Ori ini sebelum pulang kampung Pak, karena mertuanya mulai asri Pak. Iya, jadi beliau sebelumnya punya keluarga di sini. Jadi selamat datang Mbak di Pulau Bawang Barat. Monggo jika ada yang ingin disampaikan silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah mendekati jam-jam rawan. Perkenalkan, nama saya Orin dan rekan saya Wiro-Wiri menemani Mbak Eci, Mbak Destri. Terima kasih sekali atas sambutan yang sangat baik di SMA 2 Tulang Bawang Tengah. Dan untuk kegiatan hari ini untuk pendampingan individu dari BP Ibu Yuni untuk CGP atas nama Ibu Utami Saputri, dan tentunya Bapak Ibu Guru yang mengikuti sesi diskusi, karena untuk pendampingan individu hari ini adalah momennya untuk diskusi ya Ibu Yuni. Dan semoga Bapak Ibu yang masih terlihat muda-muda ini antusias dalam mengikuti sesi diskusi. Nanti apapun kalau bisa ajukan pertanyaan sebanyak mungkin. Dari situ nanti akan terlihat hasil penimbasannya bagaimana, dan nanti juga akan mohon izin sebelumnya Bapak Putu dan Ibu Yuni dan Ibu Tami, nanti mungkin saya dan Mbak Eci akan mencuplik beberapa momen, karena pada momen ini kami juga harus mengisi instrumen secara sistem. Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Mbak Destri untuk CGP dan BP. Dan semoga dengan adanya CGP di sekolah ini bisa dirasakan antusiasnya juga oleh Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti pendidikan guru penggerak, dan semoga kedepannya juga akan mematik atau memacu ya semangat Bapak Ibu yang belum bergabung untuk bisa bergabung ke pendidikan guru penggerak. Dan semoga juga yang paling terpenting adalah pengimbasan atau aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Utami di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal gitu. Dan semoga hasilnya positif, dan tentunya terima kasih sekali Bapak Putu yang sudah sangat mendukung CGP-nya di sini. Di sini untuk CGP-nya satu orang ya, dua ya. Angkatan 8 juga. Oh, angkatan 9 baru mulai. Jadi nanti sedikit banyak sudah mengikuti ritmenya Ibu Utami, sudah ada bayangan ya nantinya apa saja yang akan dilakukan. Dan mungkin sedikit saran. Jadi nanti setiap ada aksinya atau gerakan positif yang bisa menggerakkan teman-teman, atau hal-hal sepele atau sekecil apapun yang kira-kira memang bisa ditiru, silakan didokumentasikan gitu. Jangan tertinggal dokumentasi, dan itu jangan hanya ditinggalkan di handphone. Setelah didokumentasi jangan hanya disimpan di handphone. Kita sebarkan lewat status, kita posting di sosial media, dikasih caption yang menarik gitu. Karena apa? Kita menggerakkan orang itu tidak melulu harus bertatap muka.
kita bisa menggerakkan orang-orang yang tidak bisa terjangkau secara langsung, tapi bisa juga melalui sosial media. Jadi menurut saya sih daripada sosial media hanya isinya selfie, isinya holiday gitu, mungkin hal-hal aksi nyata yang sederhana gitu ketika kita masukkan ke sosial media bisa terlihat oleh orang lain, mungkin bisa menggerakkan begitu. Mungkin terima kasih. Nanti untuk selanjutnya beberapa poin yang akan kita tanyakan secara langsung, nanti beberapa yang kami isi secara mandiri, saya dan Mbak Eci, dan ada nanti mungkin di sela-sela nanti mohon waktunya untuk ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Orin. Ya, Bapak Ibu, kita santai tapi serius ya Pak Putu ya. Ya. Jadi ada dalam kegiatan PI kali ini memang ada beberapa fokus yang didiskusikan, terutama hasil dari pembelajaran modul 1, rangkaian modul 1 seperti itu. Hanya mungkin yang perlu dikomunikasikan secara luas ini berkaitan dengan visi sekolah yang baru ya, dengan visi sekolah. Kalau saya browsing itu visi SMA Negeri 2 Tulangbawang Tengah ini terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Saya belum tahu Pak apakah ini sudah direvisi atau seperti apa. Mungkin Bu Utami boleh dibantu dulu untuk ditayangkan slide ya Bu ya, sebagai salah satu bentuk pembelajaran modul 1, rangkaian modul 1 yang sudah dilakukan Bu Utami selama menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Silakan Bu Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Mohon izin saya berdiri di sini untuk memfasilitasi mungkin ya diskusi bersama kita di sini. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu Tua Kamar yang sudah menyempatkan hadir di pendampingan individu 2 saat ini, Ibu Destri dan Ibu Orin juga dari BGP Lampung, dan teman-teman sejawat aja gitu ya Bu ya. Sekarang saya maksudnya ada Bu Orin, ada Bu Destri, ada Bu Yuli, jadi saya ini agak sedikit grogi gitu. Mohon maaf untuk penyampaian yang kurang berkenan. Hari ini saya pendampingan individu 2 yang judulnya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Seperti yang Bapak Ibu tahu, saya sekarang sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 8. Sejauh ini yang sudah saya pelajari adalah modul 1 sampai modul 1 kemarin baru berakhir ya. Kemarin baru saya tes akhirnya, walaupun masih beberapa tugas yang belum selesai karena banyak tugas yang masih terpending ya, masih banyak hal yang perlu diselesaikan, tapi mudah-mudahan segera saya selesaikan. Nah, sebenarnya untuk hari ini saya minta tolong Ibu Bu Min ya untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia, tapi Bu Minnya ternyata lagi keluar, dan kebetulan Bu Orin dan Bu Destri ini informasi dan Bu Yuni bahwa Bu Min itu adalah pujangannya SMA 2 Tulangbawang Tengah karena karya beliau itu sudah go internasional ya, karyanya sudah go internasional ya, bukan tarafnya bukan nasional lagi ya. Maka tadinya saya minta tolong Ibu Min untuk membacakan puisi ini, karya Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Itu saya aja yang bacain ya, baca aja kalau saya. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau, aku
aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, aku bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk puisinya. Luar biasa ya, saya kemarin dapat puisi ini saat pembelajaran modul 1.3 ya tentang visi ya. Ini apa ya, merinding gitu ya maksudnya, karena saya juga belum pernah mendengar melihat karya Soekarno ini, dan saya baru baca kemarin, keren banget gitu ya ini ya, seberapa cintanya, segitu cintanya gitu Insinyur Soekarno dengan Indonesia, sampai apapun yang dilihatnya, maksudnya apa yang pandangannya apapun itu berpandangan ke Indonesia gitu. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, kita melihat visi. Jadi diharapkan, sebenarnya kita bahasanya mengenai visi ya. Diharapkan visi yang ada di SMA 2 Tulungagung Tengah ini seperti Bapak Bung Karno ini melihat Indonesia, ada di sini, ada di mana-mana gitu. Jadi seperti yang kita tahu, visi kita nanti kita bahas, nanti kita diskusikan visi kita bagaimana. Semoga visi kita ke depannya ada di sini, sampai pada akhirnya kita menggerakkan visi kita atau menjadikan visi kita nyata gitu. Jadi bukan cuma tulisan aja gitu. Nah ini, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang perlu terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, di SMA 2 Tulungagung Tengah ini, di SMA 2 Tulungagung Tengah ini kebetulan kami kemarin baru selesai merubah visi kita ya. Nanti kita bahas. Sebelum kita lanjut lagi, kita nonton video dulu tentang ini siapa? Bernard gitu. Loh.
dari video film yang tadi ada yang mau bantu saya nggak kasih bikin kesimpulan tentang film tadi yang sudah kita tonton? Itu gimana sih? Film itu bercerita tentang apa ya? Ada yang mau coba bantu saya nggak? Usah boleh. Ibu Elias Santi silahkan. Bu, ayo Bu. Cuman bantu ya, berarti kalau salah Nggak lihat untuk salahnya. di sini aja ya. Kan tadi tujuannya membantu ya. Jadi kalau salah Namanya membantu. Kalau menurut saya berdasarkan pandangan gambaran yang tadi sudah kita tonton bersama, film kartun yang cukup menarik, sedikit membuat agak tegang. Menurut bagaimana ibu-ibu yang nonton tadi, menurutnya terbawa nggak perasaan merasa tegang juga setelah melihat si tokoh kartunnya hendak jatuh ya? Apa nih yang mau dibantu? Ternyata dari simpulan gambaran yang kita sudah tonton tadi, kita disuruh berusaha tetap berusaha walaupun kita terhimpit, walaupun toh kita bakal terjatuh, kita tidak menyerah gitu loh. Terus aja berusaha gitu. Gimana pun caranya, gimana pun hasilnya nanti, kalaupun emang kenyataan hasil yang sudah kita tempuh masih tetap tidak berhasil, nah ya berarti emang hasilnya seperti itu. Tetapi kita disarankan untuk tetap berusaha, tetap terus mencapai apa yang ingin kita capai. Seperti itu kayaknya gambarannya. Terima kasih Bu Elia. Ada lagi mungkin yang lain, Pak Joko mungkin. Pak Joko, ayo. Nanti hasilnya ada. Yang lain ada lagi yang mau bikin kesimpulan, Bapak Ibu? Oh Bu, Sempat terputus di awal ya. Bagaimana kita mencapai sebuah visi? Ya, artinya kita boleh punya mimpi, punya visi yang tinggi, kemudian dan kita harus menggapainya. Ya. Nah, dalam film tersebut, dalam mencapai visi itu memang kadang kita harus terjatuh, tapi kita tidak boleh menyerah dan kita harus berubah dan tahu caranya. Nah, ketika kita sudah mampu berubah, di situ tadi ada kalau nggak salah dia menggunakan cengkraman kuku-kukunya untuk terus melaju naik ke atas sehingga dia sampai di atas. Setelah sampai di atas pun ternyata masih banyak godaannya, artinya kemungkinan kita jatuh itu masih ada. Setelah sampai di atas, bagaimana kita juga harus mampu bertahan. Nah, mungkin itu yang harus kita pahami ketika kita mencapai misi, dan setelah sampai kepada misi, apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang menurut pengamatan saya. Terima kasih Ibu. terima kasih Pak Putu, Masya Allah. Ya itu betul sekali ya apa yang disampaikan Pak Putu dengan Ibu Elia Santi. Jadi cerita film itu adalah film yang menggambarkan mengenai visi. Bernard tadi dia punya visi untuk mencapai puncak gunung es, gitu ya. Nah, kita untuk mencapai puncak gunung es, si Bernard tadi dia melihat aset dulu sebelum dia berjalan ke depan. Dia melihat aset dulu, saya punya apa nih di rumah nih untuk saya berjalan ke depan. Lihat dulu asetnya, oh saya punya ini, punya palu, ada dua, ada apa, dia bawa semuanya. Aset yang dia punya, dia pakai asetnya, gitu. Sampai dia naik, ternyata namanya perjalanan jauh, ada aja halang rintangnya, betul tadi kata Pak Putu, ya. Tapi dia nggak menyerah, sampai si asetnya jatuh pun, dia bingung, harus gimana? Ternyata ada aset yang paling bagus nih, yang paling baik. Ternyata asetnya nggak perlu dia cari, ada di dalam dirinya dia. Asetnya adalah kukunya dia, gitu. Jadi dengan aset yang ada di dalam dirinya, dia bisa mencapai ke puncak. Jadi dia tidak menyerah walaupun aset yang sudah dia bawa jatuh, tapi ternyata dia masih punya aset yang ada di dalam dirinya untuk naik ke atas menuju visinya ke puncak gunung es tersebut. Sampai dia sampai ke puncak, ternyata gunung esnya hancur jatuh. Tapi itu pun tidak apa. Setidaknya Bernard sudah mencapai visinya sampai ke atas.
Nah itu adalah bahasan tentang visi yang siang ini ya akan kita diskusikan bersama. Kita akan berdiskusi mengenai visi yang ada, visi kita semua, visi saya, visi ibu-ibu, visi ibu bapak semua yang ada di sini, dan visi SMA 2 Tulang Bawang Tengah ini. Kita berdiskusi bersama. Beberapa kalimat penumpang yang saya minta tolong ibu-ibu pikirkan untuk mengisi kalimat penumpang tersebut, gitu ya. Sebenarnya saya udah siapin jamboard Bu, cuma ternyata jamboard itu sulit kalau mau di akses lewat handphonenya. Jadi ya sudah, kita pakai ini aja. Ibu Usmantu bisa dibantu, ini bisa ditempel di situ aja ya. Di dinding situ atau sini ya? Situ aja. Di dinding situ aja. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita lihat jawaban-jawabannya ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berprestasi, rajin, mudah diatur, cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, dan inovatif. Kita menginginkan murid yang aktif, berprestasi di akademik maupun non-akademik, cerdas dan berakhlak mulia, Masya Allah ya. Berarti kita punya mimpi yang sama tentang siswa ya. Pokoknya kita punya mimpi, maksudnya kita punya tujuan yang sama tentang kayak siswa kita tuh jadi yang seperti apa sih, yaitu jadi yang cerdas ya, sesuai visi kita nggak ya, nanti kita lihat ya. Murid adalah generasi penerus bangsa, aset berharga bagi guru dan sekolah. Siswa yang berpendidik, anak-anak baik yang memiliki cita-cita, generasi penerus bangsa, aset bangsa. Ya betul ya, siswa itu adalah aset bangsa. Dan pendidikan saat ini ya, pendidikan saat ini itu kita harus menjadi pendidik yang berpihak pada murid. Benar atau benar? Benar ya, kita harus berpihak pada murid. Karena apa? Ya tujuannya kita jadi guru adalah menuntun anak-anak kita mau jadi apa nih anak ini nih, gitu ya. Nggak usah kita ngomongin siswa-siswi kita ya, anak kita di rumah, ya kan? Kita menuntun mereka kan. Saya pengen anak saya jadi ini, berarti caranya harus seperti ini, gitu ya. Nah sama aja pendidik kita di sekolah juga sama aja. Kita harus punya rasa itu, gitu. Rasa menuntun itu terhadap anak kita di rumah itu sama aja harusnya dengan terhadap siswa-siswi kita di sini. Kita sama-sama gitu ya, berkolaborasi seperti biasa. Lanjut lagi, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan peserta didik, kepentingan bersama, kepentingan sekolah dan bersama, kepentingan siswa, kepentingan apa nih? Sekolah, pribadi. Oh, ada kepentingan pribadi. Kita harus mau apa tadi? Di sekolah kita mengutamakan kepentingan pribadi. Ya nggak apa-apa. Lanjut, murid di sekolah saya sadar betul bahwa nilai itu penting. Nilai penting ya, Bapak Ibu? Penting. Terus sadar bahwa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid tidak boleh bolos. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa masih banyak hal yang harus dibimbing untuk menjadi siswa yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Belajar itu perlu, benar gak sih siswa-siswi kita tuh kayak gitu? Benar-benar menurut mereka nih, menurut pandangan mereka, saya itu perlu belajar. Gitu semua gak sih? Oh gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, walaupun sebenarnya tetap aja kalau kita melihat ya aslinya ya, kita melihat mereka
kayaknya masih ada aja yang motivasinya kurang, bener ya? Ada yang motivasinya gitu pengen belajar, tapi ada aja yang motivasinya kurang, bener nggak? Oh itu tuh selalu ada gitu. Banyak faktor yang menyebabkan mereka kurang motivasi, banyak sekali faktor yang bisa dari luar, dari intern. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin gurunya itu karena gurunya tuh nggak punya apa sih namanya, nggak punya proses pembelajaran yang menarik, nggak bisa juga. Tapi itu salah satu faktornya ada juga, ya. Lanjut lagi yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berkolaborasi bersama dan jadi bahasa Sundanya keluar, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, mendidik siswa menjadi lebih baik, menjadi guru yang dapat mendidik siswa dengan baik. Masya Allah, emang ini guru-guru SMA Tulang Bawang Tengah itu guru-guru hebat semuanya, luar biasa. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa karakteristik siswa di sekolah, bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya tanggung jawab masing-masing, bahwa kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar. Oke. Dari keenam kalimat perumpang itu Bapak Ibu sudah mengisi semuanya gitu ya. Setidaknya tersadarkan nggak? Maksudnya dengan mengisi kalimat perumpang itu kita jadi punya visi nggak sih? Sebelumnya punya visi nggak terhadap siswa kita? Atau SMA sekolah ngajar-ngajar aja, biasa aja, yang penting belum ngajar aja. Anak-anak pintar, anak-anak bisa pelajaran saya sudah cukup. Gitu nggak? Setelah mengisi kalimat perumpang ini, jadi kepikir nggak? Oh bener nih, kita tuh perlu visi, kita tuh perlu ke siswa kita apa itu namanya? Perlu punya tujuan, perlu punya cita-cita. Siswa kita tuh mau jadi apa sih? Harus gimana sih dia? Kalau kita sudah punya tujuan, punya visi, ya, yang tadi kita tulis itu, pasti kita cari caranya ya. Caranya gimana nih biar si siswa itu jadinya seperti itu, gitu ya. Nah, Masya Allah. Nah, sekarang lanjut lagi ya Bu. Nah, sekarang baru kita beli visinya. Bapak Ibu, benar gak sih ini visi SMA kita? Berprestasi, berbudi luhur, religius, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Coba, benar gak ini visi kita? Coba saya tanya, terusin gak? Benar ya? Kalau saya salah, ya. Ini ya, berprestasi, berbudi luhur, religius, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Ini adalah visi kita terbaru ya. Baru beberapa bulan ya Bu visi ini. Baru revisi kemarin di bulan Juni. Ini adalah visi terbaru kita, Ibu. Informasi buat Ibu Yuni, Bu Ori, dan Ibu Distrik. Kalau SMA 2 Tulang Bawang Tengah ini baru mengadakan revisi visi, gitu. Karena apa? Karena visi yang lama sepertinya sudah kurang sejalan dengan kegiatan-kegiatan di SMA 2 Tulang Bawang Tengah gitu. Jadi kemarin ini dengan bergabungnya Pak Putu ke sini, gitu memberi warna baru di SMA 2, betul ya, memberi warna baru dan memberikan semangat baru bagi kami semua gitu. Pada akhirnya setelah Pak Putu bergabung, akhirnya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan sekolah, menjadikan sekolah ini lebih aktif lagi gitu. Sebelumnya memang ya aktif juga sama saja, hanya mungkin lebih aktif lagi ya. Karena kebetulan Pak Putu ini adalah kepala sekolah yang bahasanya ya baik gitu, maksudnya penerimaannya baik gitu. Mau apa Bu? Mau bikin kegiatan apa? Ayo dibikin. Mau jadi apa? Nanti mau dijadiin bagaimana? Oh ayo gitu. Pak Putu tuh orangnya seperti itu, enak sekali. Nah, jadi karena sudah tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan sekolah, maka
kebetulan juga di sini ditambah visi kita ditambah dengan peduli lingkungan dan memiliki jiwa kewirausahaan. Karena apa? Karena SMA 2 Tulang Bawang Tengah ini menuju sekolah Adiwiyata. Nah, itu cita-cita kami bersama semua di sini, menjadikan SMA 2 Tulang Bawang Tengah ini menjadi sekolah Adiwiyata gitu. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya, SMA 2 ini ya asri ya sejuk, ya enak gitu ya. Udah sekalian kita bikin aja SMA ini Adiwiyata gitu. Ini sedang mewujudkan salah satunya adalah kita tidak memakai aqua lagi ya, apa sih namanya? Air minum kemasan ya, makanya ibu pakai gelas di situ ya. Jadi kami mengurangi sampah plastik. Betul. Nah, ini visinya SMA 2 ya, berprestasi, berbudi luhur, religius, peduli lingkungan dan memiliki jiwa kewirausahaan. Kita bahas satu-satu ya Ibu. Untuk berprestasi, masalah berprestasi ini kita sudah visi kita gimana Bu? Oh boleh, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali saya menyelang dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Utami. Pengalaman yang paling saya rekam adalah dulu beliau tidak berani untuk ngomong di depan. Meskipun guru itu adalah ngomong di depan siswanya, tapi ketika kita bertemu dengan sesama atau berada di sebuah kegiatan BIMTEK yang harus kita menjadi narasumber atau apapun itu, kita akan biasanya agak grogi ya. Tapi segi positifnya adalah kita pada saat selama pendidikan juga dengan aktifnya berbicara itu akan menimbulkan rasa percaya diri gitu. Dan semoga sih teman-teman dan yang belum bergabung mungkin di angkatan-angkatan setelah ini akan siap bergabung. Jangan dilihat dari waduh sibuk banget kayaknya jadi CGP gitu, kayaknya kok waktu untuk keluarga sulit gitu ya. Mungkin itu akan terkendala yang memiliki contoh yang sudah ada adalah suami yang kurang mendukung. Karena itu ada contoh nyata. Ada salah satu CGP, sharing aja ya. Ada salah satu CGP, meskipun dari awal sudah termotivasi secara dirinya sendiri untuk ikut program pendidikan ini, dia sudah melewati tahap seleksi yang begitu sulit dan akhirnya terangkut di pendidikan, tapi di tengah jalan harus stop gitu karena kurangnya dukungan dari keluarga. Jadi berbahagialah yang memiliki pasangan hidup yang selalu membantu dan mendukung. Dan satu lagi sharing juga, jadi dari beberapa kabupaten yang sudah kita datangi saat Monef, kita bertemu dengan para PP dan CGP, review selama pendidikan itu sangat positif. Jadi saya belum ketemu satupun PP ataupun CGP, terutama CGP, belum ketemu satupun yang ketika saya bertemu itu ada keluhan gitu, mengeluh, bukan mengeluh soal snack atau rasa loka ya, tapi mengeluh secara pendidikan itu belum ada. Semuanya yang saya dengar adalah saya beruntung mengikuti pendidikan ini karena yang tadinya saya nggak tahu, jadi saya banyak tahu. Saya sudah 10 tahun mengajar, baru kali ini saya tahu jadi pendidikan PGP ini. Jadi banyak hal positif. Jangan dilihat dari wirawiri kesana kesini, nanti belum lagi rukol dengan fasilitator sampai malam gitu. Itu memang berproses selama 6 bulan, tapi hasilnya nyata. Insya Allah nanti bisa dilihat dari teman-teman yang sudah menjadi CGP dan semoga nanti lulus dan bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Tetap semangat Bapak Ibu yang mengikuti diskusi. Mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai selesai karena kami ada tugas yang sudah menunggu. Seperti itu, dan terima kasih atas sambutan baiknya Ibu Yuni, terima kasih banyak Ibu Utami dan teman-teman. Saya mohon pamit. Mungkin saya akan lanjut menemui Bapak Kepala Sekolah. Kegiatan yang mendukung semua visi kita gitu ya. Dari mulai tadi berprestasi, kita pasti ikutan lomba, religius, ada kegiatan keagamaan rutin yang dilaksanakan. Terus apalagi nih, peduli lingkungan, yaitu kita sedang goes to Adiwiyata. Semangat Bapak Ibu untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Semangat.
semangat dalam kamar, saya lupa terus, maaf. Cuma kewirausahaan ya itu ya, Edu Brothers School. Nah, semangat Bu Dita, semangat selalu Bu Dita. Lanjut, nah ini adalah visi atau prakarsa perubahan. Sebenarnya untuk visi saya dan prakarsa perubahan, visi saya lagi dan oke. Sesuai kayaknya siswa kita tuh gimana sih, gitu ya. Jadi ayo bikin visi ibu. Nah saya bikin visi saya. Sebenarnya ini terjadi beberapa kali revisi ya. Ini yang terakhir karena ini terakhir lupa sama teman-teman saya. Akhirnya membuat visi yang kayaknya ini pas dibuat visi saya. Saya punya visi terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila serta berwawasan impact gitu. Sesuai nggak sih visi saya dengan visi SMA 2? Sepertinya sesuai ya, sedikit ya. Banyak. Hanya saja kalau saya melihat ya mungkin di visinya SMA 2 nggak ada impact-nya, itu aja. Jadi kayaknya di SMA 2 itu visinya SMA 2 tuh nggak ada teknologinya, jadi belum masuk di visi teknologi. Mudah-mudahan next kedepannya nanti untuk teknologinya kita masukin. Biar apa? Biar anak-anak kita semua melek teknologi, jangan sampai enggak gitu. Dengan prakarsa perubahan salah satu untuk mewujudkan visi dengan banyak prakarsa perubahan, salah satunya adalah menuntun siswa untuk dapat bijak dalam menggunakan gawainya untuk pembelajaran. Yang kemarin saya melakukan aksi nyata ke Bapak Ibu, kita bikin website bersama-sama. Nextnya saya harap semua mata pelajaran punya website sendiri, karena nanti saya akan bikin dalam satu satu website sendiri semua mata pelajaran. Biar nanti satu website yang semua mata pelajaran saya bikinkan aplikasinya. Jadi nanti siswa-siswi di handphonenya sudah terinstal aplikasi pembelajaran SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah gitu. Jadi mereka kalau misalnya mau belajar ekonomi, aplikasinya itu. Mau belajar agama, aplikasinya itu gitu. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu website bersama. Saya sih berharapnya seperti itu. Jadi maka tolong Bapak Ibu dipikirkan mulai untuk membuat websitenya lagi. Jadi linknya ya saya tunggu gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu mungkin gitu aja ya Bu Yuni. Sebenarnya masih ada banyak beberapa yang mau saya sampaikan, cuma sepertinya karena waktu. Baik Bapak Ibu, saya enak kalau duduk di situ karena kesan saya ada jarak di antara kita. Kalau seperti ini saya lebih leluasa karena fokus kegiatan pendampingan hari ini ada 4 fokus. Salah satunya adalah kita mendiskusikan atau mengkritisi ya Bapak Ibu, bukan mengkritik tapi mengkritisi visi SMA 2 Tulang Bawang Tengah. Kalau tadi di awal mungkin saya browsing ya ada yang satunya tadi di ujungnya ada berwawasan global, yang ini ujungnya memiliki jiwa kewirausahaan. Setelah saya selami dari beberapa kali berbicara dengan Teng Tami ataupun saya kenali sekolah ini dari awal dulu, dari awal dulu ketika Pak Dasuki itu memang ada beberapa perubahan yang walaupun saya kesini 1, 2, 3 kali tapi saya bisa feel ada perubahan di situ. Jadi memang mau saya perubahan ini selalu positif gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan merefresh dulu bahwa kehadiran kurikulum merdeka. Kehadiran kurikulum merdeka ini sebetulnya untuk menyambut tidak kurikulum merdeka, tapi dari kurikulum 2013 ini sebetulnya dirancang, digagas untuk menyambut generasi emas Indonesia atau Indonesia di usia 100 tahun pada tahun 2045, di mana akan terjadi surplus demografi atau bonus demografi. Mungkin Bapak Ibu yang ngajar geografi paham ya bonus demografi, bahwa di tahun itu Indonesia dalam semasa hidupnya akan mengalami satu masa di mana jumlah orang-orang yang produktif itu jauh di atas jumlah orang-orang yang tidak produktif. Dan itu dapat kita maknai bahwa apabila yang produktif itu bagus, maka dia bisa menjadi modal pembangunan. Kita balik
tugasnya guru, karena kita akan mendidik anak-anak kita yang pada saat Indonesia di usia 100 tahun mereka itu yang akan menjadi tulang punggungnya Indonesia. Seperti itu. Kemudian dari situ juga ada yang namanya, kita sekarang ini di masa abad berapa Bu? Abad berapa sekarang? 21. Abad 21. Mungkin Bapak Ibu abad 21 ada kompetensi 4C yang ditekankan untuk bisa dicapai oleh siswa. Guru itu hanya membimbing atau mendampingi supaya anak ini bisa mencapai 4C, sehingga program-program yang dilakukan oleh sekolah ataupun implementasi kurikulum itu tujuannya adalah menyiapkan siswa dengan kompetensi 4C. Jadi ya Bapak Ibu ya, rutenya ke situ, ritmenya ke situ. Boleh saya tanya 4C itu apa Ibu Agus ini? Cari duit. Atau ada yang Bapak Ibu yang boleh membantu saya? 4C itu apa sih? Porsi. Cari duit. Critical thinking ya, berpikir kritis, kemudian kolaborasi, kemudian komunikasi, dan satunya kreatif. Kasih hapus dulu Bu. Iya, terima kasih Bu Dita. Jadi Bapak Ibu 4C. C yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Kita akan menciptakan, kita akan menggagas membuat anak-anak kita ini mampu berpikir secara kritis, bernalar secara kritis. Tujuannya salah satunya supaya mereka nanti bisa menghadapi atau menyelesaikan setiap persoalan. Itu C yang pertama yang harus nantinya apakah melalui kegiatan intrakurikuler, melalui P5, melalui budaya satuan pendidikan atau melalui kegiatan ekstrakurikuler, 4C inilah. Ya, yang pertama critical thinking and problem solving. Anak kita upayakan bisa berpikir secara kritis agar bisa menyelesaikan setiap masalah. C yang kedua, creativity and innovation. Kreatif dan selalu berinovasi. C yang kedua. C yang ketiga, communication. Karena bisa berkomunikasi. Apakah komunikasinya bisa langsung, lisan, tidak tulisan, atau berkomunikasi yang masa sekarang ini katanya komunikasi communication atau komunikasi digital. Seperti itu. Kemudian C yang keempat, bisa berkolaborasi atau keterampilan kompetensi collaboration. Nah, 4C itu yang akan menggawangi kita. Sehingga visi yang dicanangkan oleh sekolah pada dasarnya kalau kita kaitkan dengan video tadi, si Bear tadi, visi yang ada di atas itu sebetulnya itu, tetapi tidak lepas dari 4C. Ya, tidak lepas dari 4C. Artinya kita akan menciptakan sekolah ini akan mencetak siswa yang berprestasi, yang berbudi luhur, yang religi, yang peduli lingkungan, dan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya tadi sudah memaparkan tentang 4C tadi, pertanyaan saya, apakah visi tersebut sudah sesuai dengan 4C tadi? Kalau sudah sesuai, ya bilang sesuai. Siswi. Kalau ada yang kira-kira tertinggalkan, ya jangan ditinggalkan. Walaupun kita tidak harus saat ini mengubah visi ya, Bu Dita ya. Artinya mungkin ketika ada satu hal yang kalau saya lihat gitu, Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan dengan visi yang sebelumnya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu merasakan feel-nya enggak? Sesuai. Oke.
sesuai dengan 4C tadi ya Bu ya. Ya, sesuai dengan 4C Bu. Jangan lupa kita mendidik anak kita itu tidak untuk, mohon maaf, jago kandang. Ya, bersaingnya ya di sini. Betul sekali. Jadi anak itu Bu harus bisa bersaing secara global. Itu kan yang, nih contoh Bapak Ibu udah punya produk. Tadi saya tanya sama Teteh ya, sama siapa ya? Oh Pak Soehan, Pak ini produk SMA 2 Tulung ya. Di pasarannya gimana Pak? Ya di pasar Bu. Saya agak ganjel aja sih Pak. Saya agak ganjel terus terang. Di pasarannya di mana Pak? Ya di pasar Bu. Ya nggak salah sih, tidak salah gitu. Tapi apakah ketika ibu mau menjual sesuatu harus ke pasar? Gitu kan? Harusnya gimana Bu kita? Ya Bu Yuni, kebetulan koordinator untuk Edupreneur School saya. Jadi untuk sementara memang penjualannya karena memang memiliki jiwa kewirausahaan untuk siswa. Jadi untuk pemasarannya memang masih di bazar-bazar di lingkungan sekitar kita, kemudian kalau ada kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu. Dan ada kegiatan kita untuk bazar itu di ulang tahun SMA seperti itu. Jadi masih pada tahap itu Bu Yuni. Mungkin saya tahu arahnya Bu Yuni, kita kan sudah IT ya. Jadi kita pakai marketplace atau Tokopedia, Shopee seperti itu ya. Jadi kita lebih merana ke online seperti itu nantinya. Untuk tahap ini karena memang kita alatnya juga masih manual, kita masih menuju itu. Doakan mudah-mudahan nanti kita bisa buka industri sabun seperti itu. Keren sekali, keren. Jadi saya tadi memang agak tergelitik. Pasarannya di mana Pak? Di pasar. Biasa. Sementara di sana Bapak Ibu, saya tidak membacanya, tapi saya tahu di sana ada aset sekolah, gitu ya, ada aset sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini itu aset yang paling berharga. Aset yang paling berharga itu Bapak Ibu, bukan gawai Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ini. Kita sambung tadi buku kami katanya, saya nanya bener nggak ngajarin bikin website mata pelajaran mapel? Iya Bu, itu sekalian diposting di website ya kan, nggak harus ke marketplace, nggak harus ke Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kenapa? Kalau dipostingnya di website kebaca oleh seluruh dunia. Ini loh SMA 2 Tulang Bawang Tengah yang ternyata walaupun di situ nggak ditulis berdaya saing global, itu sudah, karena divisi sebelumnya kan ada berwawasan global ya, ada berwawasan global seperti itu. Saya tidak minta mengganti visi Bu, tidak minta, karena saya tahu untuk proses membuat visi pun langkahnya banyak. Hanya mungkin Bapak Ibu perlu aset-aset ini yang greget. Saya ya katanya nggak perlu Monas untuk memberikan Indonesia itu cahaya, tapi hanya butuh lilin-lilin kecil di setiap sudut di tanah air. Gitu. Jadi Bapak Ibu kumpulkan, pakai itu tadi website sekolah salah satunya, masuk ke website mereka terbaca loh. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, posting tidak hanya di medsos, tapi juga di platform Merdeka Mengajar. Itu ya Bu ya, postingnya di platform Merdeka Mengajar, karena ternyata itu juga berkaitan dengan rapor pendidikan yang Bapak Ibu bisa akses. Rapor pendidikan, rapornya SMA 2 Tulang Bawang Tengah, itu Bapak Ibu gurunya bisa mengakses untuk tahu. Salah satunya terbaca itu. Makanya sayang Bu, lemari Ibu itu isinya macam-macam, tapi dikunci cuma disimpan. Padahal ketika di up itu bisa
menjadi satu apa namanya motivasi loh untuk sekolah lain. Bu, saya doakan bikin pabrik. Siapa tahu nanti ada produk sabun yang sabun apa ya namanya ya, yang dari ekoenzim itu. Ekobrik. Sabun sehat kan, karena dia lebih ramah lingkungan. Sesuai itu. Ekoenzim. Ikut lomba juga, saya kolaborasi dengan kami jadi belum lolos. Mereka Artinya, Bapak Ibu itu asetnya banyak sekali. Sayang kalau tidak di dan itu aja. kalau untuk sekedar investasi sudah sering Yuni jadi Instagram, Facebook, WA, YouTube itu sudah kita tampilkan Iya, berarti sudah tinggal PR-nya dulu ya. Iya. Artinya PR-nya itu ya Bu ya, karena memang itu terbacanya rapor pendidikan dari salah satu indikatornya dari PMM Bu. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya itu saja, karena saya dari masuk saya berharap ini sudah dijadikan sebuah tulisan praktik baiklah, inilah, itulah dan lain-lain sebagainya. Itu dan di up di PMM. Itu karena itu akan kembali lagi ke sekolah ini. Gitu ya Bu ya. Itu mungkin Teotani, tapi saya boleh minta masukan Bapak Ibu. Boleh saya minta masukan atau umpan balik? Bapak Ibu perasaannya hari ini setelah mohon maaf ya, tadi kan saya membacanya di situ hilang tuh yang global, yang global hilang. Sementara sudah sekolah ini sudah berdaya saing yang global. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika ada orang yang mengkritisi ini? Oh, visi saya dikritisi itu gimana? Ya bagus. 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 Kalau menurut saya ya memang itu kan untuk kebaikan, karena ada tambahan untuk mengglobal, jadi ya memang untuk bisa untuk menjadi opsi untuk selanjutnya, jadi memang bagus dan setuju. Iya, terima kasih. Bu, di situ berprestasi Bapak Ibu Bapak bisa itu berprestasi. Anak-anak saya itu berprestasinya kan nggak cuma di sini aja Bu. Gitu. Ya, jadi seperti itu mungkin. Tapi Mas Jasa bagus, sekolah adiwiyatanya keren, sabunnya oke, dan lain-lain lingkungannya hanya tadi juga banyak sekolahnya luas, bersih. Ini iya Bu, ini masih sekolah baru yang memang lokasinya memang luas. Saya tadi ditanya berapa usianya. Saya bilang kalau kepala sekolah itu baru 2 kali ini deh. Karena yang pertama itu Pak Dasuki, yang kedua Pak Putu. Yang lain saya belum ada kepala sekolah ini baru 2 kali. Oh gitu, iya. Saya kan nggak tahu dijawab, jadi mungkin sekitar 10 atau 12 tahun ya mungkin ya. 2010 ya 10 sampai 12 tahun 11 12 Bu 13 kan ya sama teman ini Bu itu yang sama teman oke ya Bapak Ibu ya terima kasih sudah memberikan saya dalam hal ini ruang untuk bisa berbincang-bincang berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait visi bukan misi ya visi SMA 2 Tumi Jajar. Tuang bawang tengah, Bu. Aduh. Aduh. Jadi Maaf apabila ada pertanyaan. Tidak. Itu saja. Terima kasih sudah menyita waktunya. Saya akhiri bila topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya.